Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qad yundabu minha ayahmila ilaika ma na'lam aw nadhunnu bi 'alamatin annahu haramun aw tahmilu ilaika sadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha. Wa anta lasta kadzalik wa anta lasta kadzalika wa min ayakuna al-musda ilaika zaliman musirran 'ala dhulmi wa tahsha idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yaminu ilaihi aw tudahinu fid din. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Kiai Haji Amim, Ustaz Haji Nur Ani, Ustaz Haji Zaini, Ustaz Ridho, dan para asatidz lainnya, pengurus masjid, musholah, Ustaz jamaah, wabil khusus jamaah Majlis Taklim Masjid Ar-Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Islam kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 6 Muharram. Kalau mengikuti pemerintah dan Muhammadiyah, 1 Muharram jatuh hari Ahad. Tapi kalau NU 1 Muharram hari Senin. Jadi beda. Nah, 10 Muharram kalau ikutin pemerintah jatuhnya hari Selasa. Kalau mengikuti NU jatuhnya hari Rabu. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita di bulan Muharram menjadi lebih bagus lagi lah ya. Kita puasa, kita sedekah, kita berbuat baik dengan harapan di tahun baru ini menjadi lebih bagus lagi ya. Baiklah, ini kemarin nggak kelihatan, langsung dipasang ini ya langsung sensitif. Ya, nggak boleh nggak kelihatan dikit, langsung ya, taruhin lampu ya. Baiklah, jadi masih tentang sedekah ya. Jadi kalau orang memberikan kita sedekah ya, apakah dia diam-diam, apakah terang-terangan, ambil, gak usah gengsi ya. Justru di depan umum kita ambil itu lebih bagus ya. Gak usah, oh jangan depan umum dong, gue malu, terdiam-diam, itu malah jadi sombong ya. Ada nggak yang begitu? Ya, di malu orang lihat. Tapi kalau diam-diam diambil, ya ambil. Mau diam-diam kayak mau terang-terangan ya nggak apa-apa. Justru itu yang paling bagus begitu. Ya. Nah, kenapa? Karena sunnahnya kalau dikasih kata Nabi ambil. Supaya apa? Supaya orang itu girang. Karena kalau kita menolaknya, bisa saja dia sedih. Bisa saja nanti ada pikiran sombong banget, kok kasih nggak mau,
gitu ya. Mentang-mentang gua orang susah, nah kan jadi merembet itu ya. Ambil, nggak apa-apa. Kecuali kalau kita minta-minta, nah itu yang nggak bagus. Kita nggak minta, orang kasih, itu rizki dari Allah, tapi melalui orang lain. Nah, Nabi saja memberi contoh. Nabi menerima hadiah, wayaqbalul hadiyata. Jadi adabnya ya, kalau orang kasih ambil supaya orang itu girang ya. Dan kita doain ya. Baik. Wa qad yundabu minna ay yahmila ilaika ma na'lam ma ta'lam aw ma tadhunnu, atau disunahkan ya supaya kamu tidak mengambilnya. Ay yahmila ilaika ma ta'lamu, sebab yang dikasih itu kamu tahu, aw tadhunnu, atau kamu mengira, bi alamatin, ada tanda-tandanya annau haramun. Kalau kamu tahu atau kamu mengira ini harta haram umpamanya, nah itu sunnahnya kamu jangan mengambilnya ya, karena kamu tahu kan ada tanda, ada alamat yang kamu kira ini harta haram nih gitu ya. Au tahmilu inaika shadaqatun wajibatun, atau yang menyebabkan kamu mengira bahwa ini zakat, shadaqatun wajibah ya. Nah, shadaqatun wajibah maksudnya zakat ya. Jadi shadaqah ada wajibah, ada sunnah. Shadaqah wajibah maksudnya zakatun ya. Khudh min amwalihim shadaqatan, zakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Jadi kalau zakat itu jangan diambil, karena apa? Karena kamu merasa kamu orang mampu. Makanya kalau mau ngasih orang dibilangin ini zakat, ini sedekah, ini hadiah gitu. Jangan main kasih aja nggak tahu ini zakat ya. Sementara dia merasa dia mampu. Kalau zakat kan lil fuqara wal masakin ya. Nah, tapi kalau sedekah atau hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau zakat ada aturannya gitu ya. Saya pernah lagi ngajar begini, ada yang ngasih gini. Saya bilang ini apa nih? Ada tulisannya di situ zakat. Ada yang bilang kalau zakat aneh nggak ambil. Terus kata anaknya, ini dari bapak saya katanya buat kasih ustad. Tapi di sini tulisannya zakat. Jadi aneh nggak ambil zakat. Kalau ente mau kasih orang lain aja dah, gitu ya. Jadi harus ditandain, karena kalau zakat itu kan wajib, harus diumumin terang-terangan. Ya. Ini zakat, gitu ya. Apalagi keturunan Nabi nggak boleh mengambil zakat. Ya. Sedekah juga nggak boleh, kalau hadiah boleh gitu ya. Jadi begitulah, kalau kita mengira ini zakat maka jangan diambil kalau kita merasa mampu. Tapi kalau kita merasa memang berhak menerimanya ya nggak apa-apa ambil gitu ya. Itu tentang zakat, shadaqah wajibah. Ala-dhanni annaka min ahliha. Tapi kamu mengira bahwa kamu memang min ahliha. Min ahliha itu yaitu orang yang menerima zakat. Kalau memang kamu merasa kamu termasuk orang yang menerima zakat, nggak apa-apa kamu ambil ya. Tapi kalau nggak termasuk min ahliha ya, bukan fuqara, bukan masakin, maka sebaiknya dikasih orang lain. Kamu ambil, tapi kamu kasih orang lain. Wa anta lasta kadzalika. Sedangkan kamu bukan termasuk orang yang berhak menerimanya, gitu. Jadi kita kan masing-masing tahu kan, ini saya berhak nggak nih menerima zakat ini.
Kalau ente merasa bilang, oh saya berhak, saya orang miskin, ambil. Tapi kalau merasa kamu bukan ahlinya, bukan orang miskin, maka kamu jangan mengambilnya. Atau kamu ambil, tapi kamu kasih orang yang berhak menerimanya. Wa minha, dan juga diantaranya ayakunal musda'ilaika zaliman, orang yang memberikan kepada kamu orang zalim. Nah, itu supaya ditolak. Musiran ala zulmi, dan dia musiran terus menerus berbuat zalim gitu. Nah, kalau andai kata kamu nggak ambil bisa ditangkap, ambil ya. Tapi kalau kita nggak ambil ditangkap, orang zalim ya. Ya, tapi kalau umpamanya kamu nggak ambil, nggak apa-apa, nggak usah ambil gitu ya. Tapi kalau umpamanya kamu nggak ambil masuk penjara, ya ambil, nggak apa-apa gitu. Karena kan itu dia orang zalim, dan zalimnya musirun ala zulmi, artinya dia terus menerus berbuat zalim. Dinasihatin juga nggak nempan ya. Watahsya, dan kamu takut in qabilta ma'rufahu, kalau kamu terima tuh pemberiannya, anna qalbaka yamilu ilaihi, khawatir hati kamu akan condong kepada orang zalim. Jadi ada orang zalim memberikan kita hadiah umpamanya. Nah, kita lihat, kalau kita ambil akan menyebabkan kita jadi condong sama orang zalim, jangan diambil. Karena kalau kita ambil, kita jadi demen sama dia, akhirnya jadi orang zalim. Nah, tapi kalau nggak diambil, kita bakal masuk penjara. Tinggal pilih lah, mau masuk penjara apa ambil gitu ya. Jadi, tapi jarang sih kalau kita nggak ambil masuk penjara, jarang ya. Jadi sebaiknya kita tidak mengambilnya. Kenapa? Karena kalau orang sudah berbuat baik, itu hati kita jadi terikat. Makanya banyak ulama-ulama tuh kalau duit dari pemerintah zaman dahulu, ya, dari khalifah pada nggak mau ambil. Walaupun diambil juga di luar istana langsung dihabisin, dibagiin, disedekahin. Bahkan dikasih pun dia gak mau. Banyak yang begitu. Kalau sekarang di kita banyak yang pada mau, ya. Nggak dikasih aja diminta gitu. Ya. Jadi beda ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Tapi tetap aja ada ulama istana, ada ulama yang bersama masyarakat. Beda-beda ya. Zaman dulu juga begitu, banyak ulama yang anti dengan pemerintah. Ya, diangkat jadi pejabat pun dia kagak mau, diangkat jadi hakim pun dia kagak mau, dikabul. Kalau dia nggak mau ditangkap. Tapi kalau dia jadi hakim nanti bisa dipaksa supaya berbuat zalim umpamanya kan, dia lebih setuju kabul. Ya. Kenapa? Khawatir tak kalau dia jadi hakim ditekan oleh pemerintah. Nah, akhirnya putusannya nggak murni, jadi beban. Ada yang lebih senang di penjara gitu. Jadi kagak mau memakan harta dari pemerintah. Karena apa? Karena dia tahu pemerintahnya zalim. Makanya banyak orang yang terikat ya sebab karena kebaikan. Ya, dikasih sumbangan umpamanya udah terikat dah ya. Apalagi mau pemilu ya, pada dikasih ya. Dikasih karpet nggak menang diambil karpetnya ya. Ya. Dikasih bangku sekolahan nggak kepilih diambil lagi bangkunya ya. Di kampung itu disambungin listrik ya, dipasangin tiang-tiang nggak kepilih copotin lagi gitu ya. Kenapa? Karena pemberiannya ada pamrih ya. Kalau sekarang nggak ada nih, ntar lah kalau mulai politik pada datang pada cakep-cakep, pada pakai peci, pakai sorban ya.
Makanya kalau pejabat pada pakai peci, nanti mau pemilu dah tuh ya. Entar lihat ini pemilu DKI umpamanya ya kan, ini 25 ini kan 2024 ini serentak nanti ini pemilihan kepala daerah ya, Jakarta, Bandung, semua dan serentak ya. Nah itu pada cakep-cakep dah tuh, pada sopan-sopan ya. Pada pakai peci, pakai sorban, masuk masjid, kepilih aja hilang dah tuh 4 tahun nongol lagi nanti ya. Tapi kita herannya dibohongin kagak kapok-kapok gitu ya. Itu aneh orang kita ya. Dibohongin pun masih gilang. Udah ketahuan itu kang bohong masih percaya juga ya. Aneh orang Indonesia ya. Makanya pejabat paham, biarin gue bohongin nggak apa-apa ya. Ya, apalagi cepat lupa. Jadi supaya kita hati-hati ya untuk memakan harta yang haram, karena harta yang haram itu menjadi sebab tertolaknya doa ya. Doa itu yang kata Allah, ud'uli astajib lakum, mintalah aku ijabah. Tapi untuk diijabahnya ada syarat-syaratnya. Nah, miftahus sama, kuncinya langit itu ya diumpamakan ya seperti kunci. Kunci itu pintu, kita buka pintu kan pakai kunci kan, kuncinya ada tapi gigi-giginya kagak ada. Bisa nggak buka pintu? Namanya dol, namanya itu nggak ada giginya ya. Nah doa begitu juga, miftahus sama, kita buka itu langit pakai kunci. Nah kalau kuncinya nggak ada giginya, bisa nggak kebuka? Nggak bisa. Giginya itu aklul halal, makanan yang halal, itu gigi kuncinya itu. Bukan punya kuncinya doang, kuncinya banyak tapi nggak ada giginya, nggak bisa terbuka. Nah, jadi harus ada giginya. Giginya itu makanan yang halal. Makanya kalau ulama-ulama itu yang baca doa, yang makannya yang halal ya. Kalau makan yang haram, biar sampai keplek juga nggak bakal ijabah ya. Biar sampai stroke juga tangan lo nggak bakal ijabah ya. Karena kata Nabi, anna yustajabu min zalika, dari mana mau diijabah doanya? Wa malbasu'u haramun, bajunya haram ya. Wa makalu'u haramun, makanannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan dimasukin tubuhnya dari yang haram. Dia minta, ya Allah, anna yustajabu min zalika, dari mana mau diijabah? Makanya negeri kita ini hancurnya sebab korupsi, sebab makan yang haram ya. Kita kumpul doa-doa nggak diijabah, itu sebabnya itu. Makanya kalau pengen doa kita diijabah, perbaiki makanannya ya, supaya yang masuk ke tubuh kita yang halal ya. Jadi kalau yang ngasih ke kita orang zalim dan kita tahu tuh dia zalim, kalau kita ambil kita akan condong sama dia tuh jadi zalim juga, jangan diambil ya. Al-tudahinuhu fiddin, atau kamu akan menjadi orang yang mudahanah di dalam beragama. Mudahanah itu seperti orang munafik lah begitu ya. Menjadi penjilat ya. Dia beragama Islam tapi dia menjadi penjilat ya. Namanya mudahanah, dan itu yang bahaya. Seperti munafik lah ya. Di depan begini nih bersama kita, nanti ketika kumpul sama grupnya dia bersama dia ya. Nah, itu yang bahaya itu ya. Hati-hati itu, jangan sampai kita begitu ya. Kita yang hak ya hak ya, yang batil ya batil gitu ya.
Atau kamu mengira ala dhannika annaka mata qabilta minhu syai'an yasiru bi'aitsu la yaqbalu minka ma tulqi ilaihi minal haq. Atau kamu terima sedekah itu ya dari yang dikasih, di mana yang kamu ambil itu ya, bi'aitsu la yuqbalu minka, di mana kamu tidak diterima matulqi ilaihi minal haq, dari apa yang kamu sampaikan yang hak. Kita ambil nih dari dia, terus kita nasihatin yang hak, dia kagak mau terima. Nah itu mendingan jangan diambil. Kenapa? Karena kalau kita udah dikasih duit media, kita mau nasihatin ini susah, nggak enak ya. Pemerintah ngasih ke ulama duit, ngasihnya bukan ratusan juta, miliaran. Ketika dikasih itu, ulama itu enak nggak nasihatin presiden? Enak nggak? Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Kenapa? Udah terikat. Makanya yang enaknya itu nggak terima. Jadi kita bisa ngomong apa aja. Ya kayak Habib Rizik, dia ngomong apa aja karena dia nggak terima sampai siapa. Tapi kalau sudah terima duit, mau ngomong nggak enak. Kayak kita ditraktir makan. Habis ditraktir, terus kata yang traktir, yuk ikut gue yuk. Ikut nggak? Ikut. Nggak ikut kagak enak, udah dibayarin. Itu baru makan doang, itu udah nyantel kemana aja lah. Apalagi dikasih mobil, dikasih rumah. Makanya orang-orang barat itu kalau ditraktir nggak mau. Biarpun dia pacaran nih, cowok sama cewek, kalau makan bayar sendiri-sendiri. Lain dengan di kita, baru kenalan dikit traktir, dikit-dikit bayarin. Ya. Beda sama orang Eropa. Orang Eropa pakai otak dia. Saya pernah tanya, saya waktu mau belajar di Barcelona, itu pembimbing saya tuh yang rencananya dia jadi pembimbing, ngajak makan di restoran, tapi belum sempat. Setelah 2 minggu baru sempat dia tuh ikut tuh ngajak makan di depan kampus. Kalau di barat itu makannya pertama itu makan salad, kalau kayak kita asinan. Bahkan kalau yang orang minum ya, minum wine dulu. Minum wine tuh katanya supaya nafsu makan. Jadi diminum wine dulu, wine merah, anggur merah lah gitu. Minum 1 gelas supaya nafsu makan. Habis itu makan salad, kayak kita asinan. Habis asinan makan surbah, sayur-sayuran, sayur lah gitu. Habis itu baru makan gede, daging, roti, nah, makan besar tuh. Habis itu baru makan plong, buah, pokoknya itu lah. Habis itu baru kopi atau jus lah gitu. Selesai dah. Ya. Udah bayar. Di jalan dulu dibayar. Nah kita ngintilin aja lah. Kita keluar di stopin sama kasir. Kenapa? Bayar dulu. Nah kan bukan dia yang bayar, dia bayar buat dia doang. Masya Allah. Untung kita udah tukar duit. Kita udah minta semuanya dari awal. Pikir orang bayarin, minta ayo semuanya dah tuh. Ya, kalau bayar sendiri, kok gak makan semuanya itu. Udah, pas keluar kita tanya. Nah, kan yang ngajak makan ente perempuan, dosen perempuan. Dia 10 tahun di Syria, 10 tahun di Irak. Orang Nasrani, belum kawin. Coba ya. Atau tanya, nah ente ngajak aneh makan mulu, terus aneh gak bisa, sekarang aneh bisa. Kok bayar sendirian? Saya ngajak makan cuma buat nemenin doang. Kalau bayar sih sendiri-sendiri gitu. Kata dia, di sini
di Eropa, di Spanyol itu kalau makan saya sendiri, biarpun saya katanya saya punya calon suami, tetap ya saya sendiri. Mengapa? Supaya kita nggak terikat. Jadi habis makan, ente mau ke kanan, ente mau ke kiri, selesai. Tapi kalau ente bayarin, terus ente bilang ke kanan yuk, kan ikut ke kanan. Itu makanya mereka bebas, mending nggak usah bayarin. Gue mau kemana juga nggak terikat, gitu. Pacaran kita juga, dia nggak bayarin. Jadi kalau mau putus, putus aja. Lo nggak pernah ngempanin gue, gitu, gitu. Makanya dalam Islam, kalau kita tunangan, kita udah tunangan nih. Nah, selama tunangan, apa saja kan kita kasih kan? Oh, udah tunangan diumumin. Khitbah namanya, diumumin. Orang pada tahu tuh udah ditunang tuh, nggak boleh dilamar. Kalau sudah ditunang, nggak boleh orang lain melamarnya. Nah, selama tunangan pasti kan dikasih hadiah kan? Kalau perkawinannya nggak jadi, semua hadiah dipulangin. Kalau dalam fikihnya sampai garam pun pulangin. Kenapa? Karena dia ngasih hadiah tujuannya untuk kawin. Terus kawin kagak jadi, dipulangin. Gitu. Kecuali dari pihak dia, pihak laki yang batalin, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari pihak perempuan yang batalin, enak banget. Boleh kasih apa aja lu batalin, pulangin. Itu harus dipulangin, gitu, ya. Nah. Makanya ada artis, siapa itu artis siapa itu? Penyanyi itu, artis yang nggak jadi kawin tuh, sama tentara. Siapa namanya? Ayu itu. Dia harus pulangin semuanya karena udah ditunang, udah dilamar. Lang yang batalin dia, maka harus pulangin semuanya. Itu selesehan yang dikasih namanya pihak laki. Itu dalam fikihnya begitu. Walaupun pihak laki nggak minta, pihak perempuan harus pulangin. Andai kata dulu dikasih garamnya pun pulangin. Itu jadi jangan. Nah kalau kagak dipulangin, habis orang bangkrut. Tadi tulangan lagi, udah habis semuanya, batalin lagi. Makanya di Arab itu banyak orang-orang yang tunangan itu sengaja dilamain. Dia nggak mau kawin dulu, biar tunangan dulu. Kenapa? Biar keluar semua hadiahnya. Kok udah kawin, nggak keluar lagi hadiahnya. Ya kalau udah kawin, ngapain beliin baju? Ya. Pakai yang ada itu. Ya. Tapi kalau masih tunangan kan, beliin baju, sepatu, batuk dikit juga ke dokter. Tapi kalau jadi bini, batuk mulu. Beda. Makanya lamarannya dilamain supaya keluar dulu tuh duitnya. Gitu. Makanya dalam Islam dilarang kalau tunangan lama-lama gitu, ya. Nah, jadi begitu juga di sini. Kalau kita dikasih, kemudian menyebabkan kita jadi nggak bisa ngucapin kalimatul haq, ya, nggak bisa menasihatinya karena kikuk, sebaiknya jangan diterima. Tanya ulama-ulama yang lurus zaman dahulu dipanggil ke istana, dikasih tuh duit, nggak mau. Kenapa? Supaya nggak terikat gitu. Kalau udah dikasih, nanti diapain aja harus ikut media, gitu, ya. Bahkan ada seorang mau diangkat menjadi hakim jabatan paling tinggi, ya. Ketika dipanggil di istana disuruh makannya ke orang gila. Kata Khalifah, ini ulama apaan ini? Jangan dia lah, gitu. Katanya alhamdulillah, mau disengajain di para supaya kagak diangkat. Ada nggak tuh ulama begitu di sini? Nggak ada, pada jilat-jilat supaya diangkat itu. Ya. Kalau zaman dulu nggak mau. Ya. Jadi supaya kagak diterima apa gimana? Pura-pura gila, pura-pura nggak pedah begitu, supaya tidak diangkat menjadi hakim. Ya.
Jadi ini tata cara kita menerima hadiah, lihat orangnya gitu ya. Wa minha antara min hali insanin annahu yaqsulu bi siratihi idlaluka. Atau kamu tahu dia ngasih kamu tapi tujuannya untuk menyesatkan kamu ya. Seperti korupsi didominin lu korupsi, entar pas giran disuruh kagak mau, gue panggil KPK lu suruh tangkap lu. Banyak sekarang tuh yang pada tersandera, pimpinan-pimpinan parpol pada tersandera. Kenapa? Karena dulunya memang sengajain biar punya dosa, biar punya kasus, entar lu macam-macam, awas lu ya. Sekarang kan PDIP sekarang semuanya pada itu dipanggil oleh KPK itu. Hampir Megawati hampir aja tuh masuk bentar ya. Kenapa? Karena udah nggak taat lagi. Dikirim herdernya itu KPK tuh panggilnya. KPK ya tugasnya begitu gitu. Tapi kalau selagi dia bersama pemerintah aman. Entar lu nanti musuh pemerintah, malamnya udah ada semua. Semua udah ada semua, udah komplit. Cuma kagak digerakin, disimpan dulu. Entah lo, gak taat nih gua, panggil. Langsung masuk sidang, langsung masuk penjara. Itu makanya kepala partai, iya aja dah. Tapi entar lu turun lu dibalik tuh. Itu kenapa? Karena dikasih ada tujuan. Idlah luka, untuk menyesatkan kamu. Kalau bahasa kita jebakan, dijebak, dikasih, kita ambil. Tujuannya untuk menyesatkan kita atau menjatuhkan kita. Kalau kita tahu tuh begitu, jangan kita ambil. Kalau di sini dikatakan idlah luka ansabilillah, dia memberi kepada kamu tujuannya untuk menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang tadinya ulama istiqomah akhirnya menjadi ulama yang membela munkarot. Kenapa? Udah diempanin. Ada nggak yang begitu? Ya, yang dulunya keras sekarang nunduk. Kenapa? Udah diempanin. Ya. Makanya lihat di media ya, ada istilah kata-kata apa itu, sepak terjangnya itu nggak bisa dihilangin. Kenapa? Karena waktu dia main di internet tuh semuanya ada. Itu ya. Jadi supaya kita hati-hati. Ya memang susah. Kenapa? Karena itu masalah duit sih. Masalah duit, jabatan, semuanya orang perlu duit, perlu jabatan. Kecuali orang yang istiqomah, dia bisa. Tapi kalau yang nggak istiqomah, ya meleleh juga dia. Nah, jadi hati-hati pemberian dari orang atau dari partai atau dari pemerintah yang tujuannya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Umpamanya dia penceramah, nah, terus dikasih harta, kasih apa, akhirnya ceramahnya jadi adem gitu ya. Makanya Habib Rizik nih kalau ditawarin jadi ini bisa lemah ya. Apalagi ditawarin jadi menteri di mana udah dakwanya udah meleleh udah ya. Itu ngerinya tuh ya, karena dia udah datang kemarin tuh nemuin calon presiden, bisa aja ada perjanjian diangkat jadi wantipres atau di iming-iming jadi menteri agama umpamanya atau apa dah ya, habis dah itu ya. Atau ditawarin pokoknya kalau bersama kita ntar kita bongkar semua tuh kasus-kasus HAM yang dulu zaman 10 tahun yang lalu, pokoknya bersama kita dah. Terpengaruh kan, udah nanti anak buahnya udah nggak ada yang berani macam-macam lagi karena udah kepegang tuh godaan dunia. Jadi yang susah itu istiqomah, susahnya luar biasa. Kita bisa berbuat baik nih, tapi untuk terus menerus belum tentu. Itu namanya istiqomah itu.
Bisa saja 10 tahun dia benar. Setelah itu out. Nah, itu jebakannya itu ya. Kalau istiqomah sampai mati. Mampu nggak tuh begitu ya? Kayak ngaji nih begini. Kalau istiqomah sampai terus sampai ada majelis taklim. Tapi kalau nggak istiqomah, ya itu anget-angetan ya. Lagi enak datang, nggak enak nggak datang gitu ya. Kalau istiqomah, hujan nggak hujan, sakit nggak sakit, selagi mampu tetap datang. Jadi kalau dia menyesatkan kita, maka jangan. Mimma inda'u ala batil, di mana bi musa'adatihi ala batil, pemberian dia, pertolongan dia itu sebenarnya batil. Batil itu maksudnya haram, nggak bagus. Diberikan ke kita, apakah harta, apakah pangkat, apakah apa aja lah, tapi tujuannya supaya kita jauh dari jalan Allah. Dan namanya musa'adatuhu, bantuannya batil, yaitu nggak bagus. Au ala tarki haqqa, atau kamu terima tapi supaya kamu tinggalkan yang hak. Tinggalkan yang hak itu umpamanya udah jangan dakwah lagi dah, atau jangan ngomongin yang ini gitu, ngomong yang lain aja dah. Nah, lama-lama udah nggak ada hisbahnya. Kalau Habib Rizik dia kan deh hisbah. Hisbah itu menegakkan nahi munkar, maksudnya bukan amal ma'ruf saja, nahi munkar ya. Namanya hisbah kalau dalam dakwah itu ya. Jadi kalau yang lainnya ini amal ma'ruf, ngajak yang ma'ruf aja. Kalau dia itu nahi munkar, mencegah yang munkar. Nah, namanya hisbah namanya itu. Ya, ada itu dalam ilmu dakwah tuh begitu ya. Nah, tapi kalau sudah andai kata sudah diiming-iming, bisa aja nanti pasti lewat kan. Nah, itu yang kita khawatirin ya. Jadi bisa saja pemberiannya itu untuk menyesatkan kamu atau supaya kamu tidak ngomong lagi yang hak. Belum kan? Belum. Oke, ya. Anak kalau begini nggak sempat ngeliatin arloji, ya. Kalau itu kasih tahu aja, udah gitu, ya. Karena kalau nggak dibilangin kita ngomong terus, gitu. Ya. Karena mau ngeliatin arloji nggak sempat, gitu, ya. Ya. Jadi kalau udah bilangnya ya udah, gitu. Enak malah, ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, gitu. Karena kalau lagi ngajar begini nggak sempat kemana-mana, ngeliatin aja. Ya. Apalagi mau lihat arloji, nggak sempat gitu. Ngeliat begini, hilang yang kita mau sampein jadi. Ya. Ya. Jadi bilangin aja, udah gitu. Ya. Baik. Karena dari segi kejiwaan kita bisa lihat mata orang. Ini kalau matanya udah kelihatannya ini, wah berarti udah harus stop gitu. Ya. Tapi kalau kelihatannya matanya ini sangat, oh berarti ini masih gitu. Jadi ada ilmu jiwanya juga begitu. Ya. Dari gerak-geriknya, duduknya, tangannya, nah ini bisa ketahuan ya. Baik. Au ala tarki haqqin, atau kamu terima supaya kamu meninggalkan yang hak. Wa min hadzal qabili ma ya'khudhu al-qadhi. Yang ini nih termasuk yang diambil oleh hakim. Hakim-hakim yang disogok, yang aturan dia menetapkan yang benar, akhirnya jadi nggak benar. Yang aturannya yang salah dihukum, malah yang benar yang dihukum. Kenapa? Udah dibayar. Ini. Jadi sebab karena duit, yang aturannya dia mengatakan yang hak, maka jadi berubah. Makanya dalam hadis tuh kata Nabi, hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di sorga. Karena kebanyakan hakim itu memang nggak benar. Ya. Undang-undangnya ada, materinya ada, saksi ada, bukti ada, tapi semua keputusan tergantung hakim, tergantung
hati hakim. Biar pengacaranya 2000 juga, kalau hakim bilang salah, salah nggak? Hakim itu. Nah untuk jadi hakim dia harus bayar dulu supaya pilih gue jadi hakim itu. Lalu untuk jadi hakim kan diangkat ambil kepalanya, lu jadi hakimnya, lu jadi hakimnya. Untuk jadi hakim harus keluarin duit, mau keluarin duit nggak jadi hakim itu. Gitu. Nah ketika itu jadi hakim, itu negosiasi berapa mau bayar, berapa mau bayar. Karena gue bayar ke sono 10 M, kalau enggak ya harus 20 dah. Gitu. Ntar gimana? Udah gue menangin. Gitu. Nah itu nggak puas, banding. Udah banding lagi, banding begitu lagi, duit lagi. Makanya jangan pakai ke mahkamah dah. Kalau kita terjadi perselisihan masalah duit, umpamanya warisan, jangan pakai pengacara. Ya. Menang habis juga, apalagi kalah. Ya. Yang untung pengacara. Bapak saya pedagang sampi. Pernah sampinya itu 2 gak dibayar. Nah, orang ngambil sampi gak dibayar, dibayar tapi kurang. Bapak saya nggak mau. Akhirnya bapak saya lapor ke polisi. Dan waktu itu saya masih di luar. Setelah saya pulang, itu kasus setahun mandek, nggak dipapain setahun. Pas saya pulang baru 2 hari. Datang tuh Polsek Pancoran, nanya, ini Pak Haji Asmawi ya? Iya, ini ada kasus nih, saya baru ditugasin nih, baru berapa hari, dan saya buka malap-malap kasus ada nih, bagaimana nih Pak Haji, terusin apa enggak? Saya bilang saya nggak tahu, saya tanya ibu saya dah. Kata ibu saya, iya benar, tapi orangnya lagi di Boyolali, lagi beli sampi, ntar dah 3 hari lagi balik, ya dah. Balik datang lagi polisi, gimana Pak Haji, terusin. Sorenya ditangkap tuh orang. Yang dulu setahun gak ditangkap-tangkap. Kenapa? Karena pas mau ditangkap kasih duit, gak jadi lagi. Ditangkap kasih duit, gak jadi lagi. Nah ini dia baru tugas tuh, harus ada kasus yang dimenangin. Oh, maghrib udah ketangkap. Udah ketangkap, bawa ke mahkamah. Itu sampai yang 2 itu diusut. Sono udah setahun sampai udah gak ada. Jadi sampai yang di kandang diambil. Dan sampai di kanan kecil-kecil, biarin nggak apa-apa ambil. Menang. Orang itu di penjara 7 bulan. Tapi sampai 2 hilang juga. Gitu. Menang. Kagak kembali juga tuh sampai. Cuman namanya doang menang. Tetap aja hilang juga tuh. Itu. Ya kalau bisa damai aja dah. Jangan pakai ke mahkamah. Jangan pakai pengacara gitu. Kalau masalah harta warisan umpamanya ya, bapak kakak adik ribut, kakaknya pakai pengacara, adik pakai pengacara, habis duit dimakan oleh pengacara. Ente nol semuanya. Adik ente kagak dapat, bapak abangnya kagak dapat. Itu ya. Bawa ke hakim, hakimnya gitu juga duit. Ya. Saya pernah ngurusin orang tabrakan tuh dituduh dia nabrak, jadi panggil ke, dan ini yang ditabrak ini keluarganya langsung ke Polres dekat Blok M. Nah kita datang tuh sama Kiai Hasan Muhyiddin, sama Kiai Ali Nurdin, bertiga temuin tuh kompol apa gitu, minta ini jangan ditangkap gitu. Katanya nggak bisa, udah dikasih kejaksaan. Udah kita temuin tuh bapaknya nggak mau aja, mau harus bayar. Udah ke Yusuf Hamdani nggak nempan. Akhirnya saya paranin. Akhirnya dinyerah dah tuh. Udah damai di rumah saya, damai gitu. Udah damai itu. Berapa mintanya? 10 juta. 10 juta dah. Ya. Terus bayarnya gimana? Bayarnya cicil. Sebulan 1 juta. Wah, tadinya minta 30. Nggak punya 30, saya nggak punya duit tuh orang itu. Dia mampunya 10. Iya dah. Sampai 10, bayarnya berapa? Cicil 1 juta sebulan.
Nggak mau dia, udah terima, udah damai, lapor ke hakim. Kata hakim, oke, damai. Tapi jaksanya ente ngomong dulu sama jaksa sono kita, gitu. Ngomong lagi sama jaksa damai. Semua habis duit. Gitu. Memang pas diketoknya itu pas sesuai dengan tahanan, dia ditahan berapa ya, keputusannya berapa, jadi pas diketok bebas gitu. Dan diatur semuanya, udah pada paham lah gitu-gituan itu ya. Yang penting punya ini dah ya, kalau punya ini aman gitu ya. Tapi kalau nggak punya begini mendem di penjara itu. Jadi begitulah, andai kata ada orang ngasih ke kita kemudian menyebabkan kita jadi nggak bisa mengucapkan yang hak, kayak hakim umpamanya itu, hakim dikasih duit berapa M, yang aturannya dimenangin jadi dikalahin. Kenapa? Udah megang duit gitu. Ini kan kasusnya bukan pribadi, pemerintah, kayak hakim, kayak polisi, kayak jaksa, udah dikasih duit, akhirnya dia akan condong kepada yang nggak benar. Yang aturan yang benar menang, tapi karena ada duitnya besar, jadi dikalahin. Itu. Nah, kalau modal begitu tuh sebaiknya jangan diterima, karena kalau kita terima, akhirnya nanti keputusannya jadi nggak benar. Udah, beda. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.